Sudah Pak ya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kita mulai dari penampilan modul perangkat pembelajarannya ya. Ya Pak, Silakan ditampilkan yang PBL-nya, PBL. ya Pak, ya, Share silakan. ya. Mohon izin Pak, saya share. Ya, Sudah Pak? oke. Baik, pertanyaan saya pada Pak Unang yang pertama, modul perangkat pembelajaran untuk PBL ini didasarkan pada teori belajar apa ya? Konstruktivisme Pak. Maksudnya apa itu? Maksudnya konstruktivisme ini supaya individu anak itu lebih aktif Pak. Artinya membangun pengetahuan sendiri melalui pengalaman Pak. Ya, ya, Selain juga teori belajar juga Pak. positivisme itu, ada teori belajar apa lagi? Tidak ada Pak, ini yang saya ambil cuma itu Pak. Yang sesuai dengan materi ini. Baik, sekarang dalam teori. Di dalam teori. Di dalam teori itu ada beberapa teori belajar ya? eh yang saya tahu itu ada, bentar Pak, satu, dua, tiga, ada empat Pak. Baik, silakan masing-masing selain yang tadi disebutkan, jelaskan. Eh, yang selanjutnya teori kognitif, kognitif, behavioristik, humanistik, sama satu lagi, boleh diulang Pak ya? Boleh diulang. Yang pertama yang tadi saya sampaikan itu teori behavioristik, konstruktivisme, teori belajar kognitivisme, dan teori belajar humanistik, Pak. Masing-masingnya silakan dijelasin. Oke. Untuk yang pertama, yang tadi saya sampaikan, teori belajar behavioristik itu artinya kita berfokus pada pengaruh lingkungan atau stimulus artinya dalam perubahan perilaku, Pak. Selanjutnya yang kedua, teori kognitivisme artinya belajar dianggap sebagai internal artinya menekankan pentingnya proses mental dalam pembelajaran. Selanjutnya, teori konstruktivisme artinya tadi yang saya sampaikan membangun pengetahuan sendiri melalui pengalaman. Dan yang terakhir adalah teori humanistik, artinya kebutuhan individu untuk berkembang secara pribadi atau mencapai potensi penuh dalam diri mereka, Pak. Bentar, Pak. Ya, Pak. Bentar ya. Ya, Kok Pak. tadi ada ya? Baik, pertanyaan berikutnya. Pernah mendengar tujuan pembelajaran dan alur tujuan pembelajaran? Pernah, Pak? Pernah, pernah. Oke, baik. Kalau gitu silakan dijelasin tujuan itu apa, alur tujuan itu apa. Baik.
tujuan itu artinya sasaran, sasaran atau hasil yang ingin dicapai oleh peserta didik, Pak. Jadi sasaran atau hasil yang apa namanya yang ingin dicapai dalam peserta didik setelah mengikuti pembelajaran di kelas ataupun di sekolah. Selanjutnya untuk alur itu artinya langkah-langkah atau tata cara bagaimana kita untuk mencapai tujuan tersebut, Pak. Kemudian kalau pendekatan TPAJK itu maksudnya pendekatan yang bagaimana ya? Oke. Pendekatan TPACK artinya eh, kerangka kerja pembelajaran yang menghubungkan antara pengetahuan teknologi, pedagogi, dan konten yang ada, Pak, yang sesuai dengan materi. Kalau bedanya PBL dengan PJBL itu apa? Kalau PBL artinya pembelajaran berdasarkan permasalahan yang timbul sehingga anak atau kita sebagai guru bisa menemukan solusi untuk penyelesaian tersebut. Untuk PJBL eh, itu proses pembelajaran yang berdasarkan hasil karya atau proyek, Pak. Coba ini tampilan dari perangkat pembelajarannya diperbesar ya, plusnya ditambah tuh bagian bawah tuh plusnya. Klik 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 supaya saya bisa baca coba. Bisa, Pak? Lagi 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 lagi. Oh, lagi. Siapa? Baik, silahkan ditunjukkan ke saya dari perangkat pembelajaran ini mana tujuan yang hot, mana materi pembelajaran yang hot, mana kegiatan pembelajaran yang hot dan evaluasinya yang hot. Silahkan. Oke, tujuan tujuan hot yang ketiga, Pak. Apa itu? Oke. Yang siswa mampu memberi contoh konkret tentang penerapan zakat, infak, sedekah, dan hadiah dalam kehidupan sehari-hari, Pak. Alasannya apa? Alasannya, pertama, eh, mereka, jadi untuk pertanyaan atau sikap HOTS ini, siswa mampu memberi contoh konkret tentang penerapan zakat, infak, sedekah, hadiah, dan kehidupan, karena supaya mereka memiliki daya nalar yang kritis, Pak. Materinya yang hot mana? Yang zakat, Pak. Tentang zakat karena zakat menurut saya di dalam isinya itu mengandung substansi yang cukup kompleks, Pak. Jadi saya beranggapan bahwa materi tentang zakat itu memiliki eh, substansi yang kompleks. Salah satunya yaitu tentang bagaimana tata cara menghitung bagian-bagian dalam zakat, Pak. Mana kegiatan pembelajaran yang hotnya? Ya, Pak. Tugas mandiri. Yang ini, Pak. Yang hot yang mana? Ya, ini tugas 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 mandiri satu, tugas yang pertama. Yahya Apa itu? memiliki tiga anggota keluarga, yaitu dirinya, ayah, dan ibu. Lalu anak nanti diperintahkan untuk menghitung berapa kisaran zakat fitrah yang harus dikeluarkan oleh keluarga Yahya. Kalau misalkan Ya, anggaplah kaitannya materi ini dengan tadi tujuan itu apa? Tadi tujuannya apa? tujuan, contoh Pak, masuk ke contoh. Jadi anak bisa mempraktekkan atau mengimplementasikan dari hasil contoh hal hal yang konkret gitu Pak.
Jadi pengamalannya nanti dalam kehidupan sehari-hari, anak bisa mengaplikasikan atau mengimplementasikan hasil dari apa hal yang konkret dari hasil pembelajaran gitu, Pak. Oke. Pertanyaan saya berikutnya, eh, bagaimana caranya supaya kemampuan ya berpikir kritis, kreatif, reflektif, ya, dan mampu mengambil keputusan itu bisa dirasakan oleh peserta didik. Caranya gimana? Baik. Yang pertama yang bisa dilakukan yaitu menciptakan suasana yang nyaman dulu, Pak. Jadi sebelum kita memulai pembelajaran, sebelum kita apa namanya menyampaikan materi, kita membuat anak supaya nyaman dulu di kelas. Selanjutnya mengajarkan literasi supaya anak mengetahui sedikit gitu, Pak, sedikit materi yang nanti akan disampaikan. Nah, selanjutnya kita mengajukan pertanyaan terbuka, semacam pertanyaan pemantik gitu, Pak lah. Semacam pertanyaan pemantik agar mereka bisa apa pikiran mereka itu bisa sedikit tertuju kepada materi yang akan disampaikan. Dan yang terakhir, memilih memilih media dan sumber yang sekiranya ada hubungannya dengan materi yang nanti akan disampaikan, Pak. Baik, pertanyaan saya berikutnya. Coba dijelaskan apa yang diketahui tentang materi ajar esensial dan advance. Hmm. Esensial dan advance, Pak ya. Ya, Materi esensial itu artinya material yang merupakan pengembangan dari masih berupa mohon maaf, Pak, masih berupa pengetahuan mendasar. Jadi anak apa intinya materi dasar yang perlu dipahami oleh peserta didik kalau dalam dilihat dari sudut pandang yang praktis, Pak. Jadi kalau advance material yang merupakan pengembangan dari materi eh, esensial tadi, Pak. baik. Nah, pertanyaan berikutnya. Kalau tadi kan materi apa namanya esensial dan advance. Nah, kalau kemudian ada istilah pengetahuan faktual, konseptual, prosedural, metakognisi, ini penjelasannya bagaimana ya? Baik. Gimana, Pak? Gimana? Mohon maaf. Pengetahuan faktual itu maksudnya bagaimana? Pengetahuan konseptual bagaimana? Prosedural bagaimana? Metakognisi bagaimana? Coba. Ya, Pak. Baik. Yang pertama untuk faktual ya, Pak. Pengetahuan faktual artinya pengetahuan tentang fakta-fakta yang detail, spesifik, dan elementer. Kemudian pengetahuan konseptual yaitu pengetahuan yang mengatur fakta-fakta dengan cara yang bermakna. Yang kedua lagi mohon maaf, Pak, tadi teh. Konseptual, Konseptual, prosedural, faktual, prosedural, metakognisi. faktual, metakognisi, baik, Pak. Faktual sudah, konseptual sudah. Yang selanjutnya, oh ya Pak, ya sebentar. Yang selanjutnya pengetahuan prosedural itu artinya pengetahuan tentang keterampilan, heuristik, dan strategi yang digunakan untuk dalam mengerjakan tugas. Yang selanjutnya pengetahuan kognitif, yaitu kesadaran dan pemahaman yang mendalam mengenai proses dan produk yang dimiliki seseorang atau peserta didik, Pak.
Oke, pertanyaan berikutnya. Pernah dengar istilah asesmen awal, formatif, dan sumatif? Pernah, Pak? Pernah. Oke, silakan dijelasin. Baik. Asesmen formatif dan asesmen formatif, Pak ya. Baik. Asesmen awal atau formatif adalah awal, artinya asesmen awal itu artinya penilaian, ya, penilaian untuk mengetahui kemampuan dasar dari seorang peserta didik eh, sebelum pembelajaran dimulai. Yang selanjutnya asesmen formatif, artinya penilaian yang dilakukan selama proses pembelajaran berlangsung untuk mengevaluasi pemahaman siswa dan dalam kebutuhan pembelajaran. Sedangkan Baik. asesmen Terus? sumatif, sedangkan asesmen sumatif yaitu penilaian yang dilakukan pada akhir pembelajaran untuk mengukur kemampuan dan pemahaman peserta didik. Oke. Berikutnya, kalau materi evaluasi atau asesmen ya, Ya, asesmen Pak. yang hot itu, asesmen yang hot atau yang berorientasi hot itu asesmen yang bagaimana ya? Asesmen yang hot, penilaian yang hot, Pak ya. Baik, sebentar. Mm-mm. Baik. Eh, Asesmen hot artinya atau higher order thinking skill, yaitu kemampuan berpikir yang menerapkan pengolahan yang bisa meningkatkan kreativitas peserta didik. Oke. Silakan Pak Unang tampilkan P5-nya ya. Ya, Pak. Sebentar. P5. P5. Satu, dua. Oke, sebentar, Pak. Sudah, Pak ya? Ada? Sudah, Pak? Ada? Nah, silakan Pak Unang jelaskan dari konsep awalnya sampai dengan akhir dan bagaimana cara mengevaluasi dari P5 ini. Silakan, jelaskan. Baik, terima kasih, Pak. Siap. Yang pertama, untuk modul Project P5 atau PPRA ini, saya mengambil tema tentang beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia karena sesuai dengan profil dari Pancasila. Untuk topik, saya mengambil berakhlak mulia, dalam arti zakat, dalam hal lainnya, pengelolaan dan pentingnya zakat dalam masyarakat. Sedangkan untuk proyek profilnya, profil proyek pelajar Pancasila yang ingin dicapai adalah beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berhak mulia, mandiri, bernalar kritis, dan kreatif. Untuk dimensi yang yang kaitannya dengan yang kaitannya dengan zakat, mohon maaf Pak, yaitu dimensi peduli sosial. Untuk elemennya saya mengambil dua yaitu berbagi dengan sesama dan berperan dalam pemberdayaan sosial. Karena nantinya di akhir untuk menerapkan bagaimana kaitan zakat dengan akhlak yang mulia. Nah, untuk sub-elemennya saya menggunakan di materi ini menggunakan tentang zakat sebagai salah satu cara untuk berbagi dengan orang yang membutuhkan di masyarakat. Juga untuk menumbuhkan kesadaran akan pentingnya zakat dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat serta menciptakan masyarakat yang sejahtera. Di fase akhir, untuk dimensi yang pertama, elemen berbagi dengan sesama, yaitu peserta didik dapat memahami dan mempraktikkan pentingnya zakat
sebagai bagian dari kewajiban sosial untuk membantu mereka yang kurang mampu serta melakukan kegiatan berbagi zakat kepada orang yang membutuhkan. Di akhir fase yang kedua, peserta didik dapat menyadari peran zakat dalam menciptakan kesejahteraan sosial serta berpartisipasi aktif dalam kaitan dengan pengumpulan dan pendistribusian zakat di masyarakat. Juga mereka bisa memahami akan pentingnya zakat, sadar, dan berperan di kehidupan yang nyata. Selanjutnya untuk nilai profil rahmatan lil alamin, eh, yang tentunya kaitan dengan tadi Pak ya, dengan zakat. Di sini ada kaitan dengan akhlak beragama atau berkeadaban, tentunya dengan beribadah Pak ya, ta'adub ya, berkeadaban. Yang kedua, akhlak pribadi, artinya keteladanan atau kuduah. Selanjutnya, akhlak kepada sesama manusia, artinya kesetaraan. Jadi anak bisa membedakan artinya tentang kesamaan derajat dengan manusia yang lain. Yang untuk subnilai profil pelajar lil rahmatan lil alamin membentuk individu yang soleh atau solehah. Yang kedua, siswa memiliki integritas disiplin yang tinggi serta memiliki kepedulian sosial yang luas. Nah, capaian perkembangan profil pelajar rahmatan lil alamin ini, peserta didik dapat mengembangkan sikap peduli sosial dengan memahami dan melaksanakan kewajiban zakat sebagai bagian dari tanggung jawab terhadap masyarakat, serta ikut berperan dalam kegiatan sosial untuk menciptakan kesejahteraan bagi orang lain. Setidaknya, anak-anak atau peserta didik ini bisa ikut serta atau berperan di lingkungan sekitar rumahnya, Pak. Jadi tidak jauh dulu, jadi hanya sekitaran minimal di lingkungan anak itu sendiri. Nah, untuk aktivitasnya yang pertama ya, eh alurnya dulu. Alur pertama untuk aktivitasnya itu, alur yang pertama pengenalan. Artinya kita memperkenalkan arti zakat, menjelaskan zakat dalam kehidupan sosial umat Islam, baik kewajiban agama maupun secara eh, sosial untuk meringankan beban sesama. Kita juga menjelaskan tujuan dari proyek ini yang berkaitan dengan pemahaman zakat sebagai instrumen pemberdayaan masyarakat dan kesejahteraan sosial. Selanjutnya untuk alur yang kedua, kontekstualisasi. Peserta didik diminta untuk menggali permasalahan terkait kemiskinan dan ketimpangan sosial yang ada di lingkungan sekitar. Bisa melalui diskusi kelompok, peserta didik bisa menemukan isu-isu sosial yang dapat diatasi melalui zakat. Nah, dalam hal ini mungkin dalam konteks ini, anak juga bisa kita sampaikan siapa saja yang sekiranya eh, bukan sekiranya yang berhak menerima zakat, yang berhak atau yang disebut dengan mustahik zakat yang 8. Nah, nanti dalam konteks ini anak bisa menerapkan sesuai dengan asnafnya. Jadi tidak salah sasaran gitu, Pak. Nah, yang ketiga, untuk alur yang ketiga adalah aksi. Jadi kita mempraktikkan baik di lingkungan kelas atau di lingkungan sekolah, yaitu dengan cara mengumpulkan zakat yang mungkin tadinya biasanya anak-anak zakat di rumah oleh orang tuanya. Dalam hal ini, dalam hal ini eh, kita coba merekrut mereka untuk melaksanakan di lingkungan sekolah. Ya, ya, latihan. Artinya latihan dalam mempraktikkan. Jadi anak dilatih untuk bagaimana cara mempraktikkan pengumpulan zakat, pembagian zakat, dan lain sebagainya. Itu untuk aksi. Juga uh, untuk menghasilkan makna atau kesan, ya. Makna atau kesan yang bermakna gitu. Nah, untuk yang keempat, refleksi.
Nah, setelah melakukan aksi pengumpulan dan distribusi zakat, peserta didik diminta untuk melakukan refleksi, yaitu pengalaman mereka supaya bisa eh, timbul dalam hati dan pikiran mereka bahwa ketika melaksanakan atau implementasi dari zakat, mereka memiliki memiliki kesan yang bermakna. Itu memiliki kesan yang bermakna. Nah, untuk yang terakhir, tindak lanjut. Nah, tindak lanjut dari alur yang aktivitas ini, peserta didik dan guru menyusun langkah-langkah tindak lanjut untuk memperbaiki dan memperluas kegiatan zakat. Misalnya, dalam merencanakan pengumpulan zakat yang biasanya mereka melakukan di rumah, oleh orang tua. Nah, ini mereka belajar untuk menyerahkan zakatnya sendiri di lingkungan sekolah yang nanti akan diakomodir dan akan dibagikan di lingkungan sekolah. Nah, untuk penilaiannya, Pak, ini saya coba rubrik penilaiannya. Yang pertama ada subelemen dengan kategori yang pertama mulai berkembang, sedang berkembang, berkembang sesuai harapan, dan yang terakhir sangat berkembang. Nah, subelemen yang pertama berbagi dengan sesama. Artinya, setelah melakukan aksi atau setelah melakukan kita memberikan pemahaman, mempraktikkan, juga mengakomodir semuanya. Nah, ketika dalam rubrik penilaian, tentunya tidak semua anak memiliki kemampuan yang sama gitu, Pak, pasti berbeda-beda. Nah, untuk berbagi sesama, ada yang mulai berkembang. eh, ya, ini tentunya juga berdasarkan pengamatan ketika aksi atau ketika tadi melaksanakan alur dari materi zakat. Peserta didik tidak Cukup, berpartisipasi. cukup, cukup Oh Pak, ya, siap. cukup. Siap. Oke. Baik, silakan sekarang Pak Unang menampilkan proposal PTK-nya. Siap. Mohon izin, Pak. Oh, Pak, untuk proposal kemarin itu di LMS eh, manual, Pak, ya, kalau tidak salah gitu. Kalau saya tidak salah baca, makanya saya tidak upload, Pak. Tapi saya sudah print. Itu gimana, Pak? Enggak, kan ada filenya kan? Ada Filenya file. ditampilkannya ada di sini. File yang ada di komputer itu di share screen aja. Oke, bentar, Pak. Hmm, bentar, Pak, dicari dulu. Eh, nah, ini, ah, oke, Pak. Ini, Pak. Pak, ini. Bentar, Pak, dicari dulu. Ini sebentar, Pak. Ya, ada, Pak, ya? Ah, ya, besarin lagi tampilannya, dibesarkan. Baik, silakan dibaca judulnya, Pak. Judulnya yang saya ambil dalam proposal penelitian tindakan kelas atau PTK ini adalah peningkatan pemahaman terhadap materi hidup lapang dengan berbagi, yang di dalamnya ada zakat, infak, sedekah, dan hadiah melalui penerapan metode pembelajaran visual pada siswa kelas 5 di SD swasta Al-Ikhlas Kabupaten Cianjur, Jawa Barat tahun ajaran 2024-2025. Coba, kenapa kok pemahaman materi itu perlu ditingkatkan? Baik.
Yang pertama berdasarkan pengamatan tadi Pak ya, karena memang cara cara apa namanya cara anak bisa menyerap dari materi itu kan berbeda Pak. Apalagi ini anak SD. Nah, jadi beberapa juga terdahulu ada ketika saya mengutip dari beberapa artikel pentingnya tentang pemahaman untuk pemahaman dalam visual. Jadi saya mencoba karena berdasarkan pengamatan tadi mencoba intinya gini Pak untuk kolaborasi Pak. Kolaborasi ketika sudah menemukan adanya perbedaan itu, ketika anak yang satu memiliki pemahaman yang cukup tinggi, sedang dan rendah, ternyata ada beberapa metode yang lain atau cara yang lain untuk menyampaikan materi. Nah, dari situlah yang akhirnya nantinya untuk ke depannya itu untuk meningkatkan prestasi belajar siswa. Baik, coba pertanyaan atau rumusan masalahnya seperti apa? Rumusan masalah. Nah, rumusan masalahnya eh yang pertama, bagaimana penerapan metode pembelajaran visual dapat meningkatkan pemahaman siswa terhadap materi hidup lapang dengan berbagi. Yang kedua, bagaimana penerapan metode pembelajaran visual dapat meningkatkan minat siswa dalam mempelajari konsep berbagi. Coba, ini ada pemahaman, ada minat. Ya, Kembali ke judulnya tadi apa? judul peningkatan pemahaman terhadap materi hidup lapang dengan berbagi Loh, melalui ini judulnya peningkatan pemahaman. Kok ya tadi di rumusan masalahnya kok ada peningkatan minat itu gimana? eh tadi teh jadi saya berpikir begini Pak. Setelah melakukan tadi teh ya apa namanya apa namanya sesuai dengan kemampuan gitu. Kan tidak semua anak bisa memahami. Makanya saya mencoba dengan menerapkan metode visual ini agar mereka bisa lebih memahami. Dikhawatirkan ketika anak tidak paham itu eh jadi nggak minat gitu Pak. Jadi Ya enggak begitu, Pak. Kalau karena PTK itu mau langsung, kalau mau meningkatkan minat, meningkatkan minat. Kalau ya mau meningkatkan minat dan pemahaman, ya dua-duanya harus muncul di judul. hmm, Bapak ini mau meningkatkan pemahaman saja atau mau meningkatkan minat juga? pemahaman saja Pak. Kalau pemahaman, jangan menanyakan minat. Iya. Jadi di rumusan masalah tuh nggak usah menyebut peningkatan minat ya. Tapi Iya. kalau Bapak ingin meningkatkan dua-duanya, ya nggak apa-apa, boleh. Tapi Iya. di judulnya harus dua hal itu ditulis. Jadi Iya. misalnya meningkatkan minat dan pemahaman itu nggak apa-apa, boleh saja. Hmm, siap, Kira-kira Pak. gimana? Mau meningkatkan minat dan pemahaman atau pemahaman saja atau minat saja? Kalau gitu boleh deh Pak dua-duanya. Nah, kalau begitu judulnya harus dimunculkan dua-duanya. Di Nah, apa rumusan ya? yang ketiga apa? Hanya Rumus dua. dua apa hanya dua? Coba teorinya. Teorinya tentang apa? Teori, landasan teori mungkin Pak ya. Ya, tentang apa? Pembelajaran berbasis visual Pak Terus, apa lagi? adalah metode yang memanfaatkan teknologi visual saja atau bahkan kolaborasi antara visual dan audio untuk Ya, coba menyampaikan. teorinya. Teori satu apa? Tentang apa tadi? Tentang? Loh, teorinya tuh harus ngelihat pada judulnya. Kalau Iya, judulnya tadi ada, coba lihat judul. ya Pak. Ya. Bentar. Ya, Itu di judul itu kan ada pemahaman materi. ya, Jadi nanti teorinya harus ada teori tentang pemahaman materi. Pemahaman materi itu maksudnya apa? Indikatornya seperti apa? Level-levelnya seperti apa itu harus ditemukan tuh. iya, Kemudian tadi katanya mau meningkatkan minat.
Nah, maka minat itu pengertiannya bagaimana, minat belajar bagaimana, indikator minat belajar seperti apa, indikator meningkatnya minat belajar seperti apa, itu harus ditemukan tuh di teori. Kemudian yang berikutnya adalah metode pembelajaran visual. Itu pengertiannya apa, langkah-langkahnya bagaimana, kelebihannya apa, itu harus dimunculkan itu di teori. Ya, Jangan sampai enggak. ya, Nah, Pak. kemudian di latar belakang juga harus ada penggambaran terkait dengan rendahnya minat dan pemahaman dari anak. Seperti apa yang kemudian di situ kok perlu ada upaya peningkatan. Ya. Ini rencana PTK-nya menggunakan model PTK-nya siapa? Coba di Maksudnya, metode, coba metode. oh, ya. Ini Pak metode. Metode jenis PTK-nya menggunakan PTK dari ahli siapa? No, belum ada, itu kan? Iya Pak, belum ada Pak. Iya, jadi karena ini setiap tokoh yang menggagas PTK ini tahapan atau langkahnya itu bisa berbeda. Ada yang 4 langkah, ada yang lebih dari 4 langkah, itu harus ditemukan itu. Ya Pak. Baik, silahkan Bapak sekarang buka Al-Qur'annya, Pak. Ini ditutup aja dulu. Di stop share ya Pak ya? Ini ditutup aja ini tutup. Yang tampilan ini Ya, stop, stop betul, stop stop share. stop share ya Pak ya. Mohon Nah, maaf. silahkan Bapak buka surat 6. Sudah, Pak? Surat 6 sudah ketemu? Bentar Pak. Silakan Sudah. dibaca ayat 12. Ayat 12 silakan. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل لمن ما في السماوات والأرض قل الله كتب على نفسه الرحمة ليجمعنكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه الذين خسروا أنفسهم فهم لا يؤمنون وله ما سكن في الليل Sudah, والنهار. sudah. Ya, siapa? Cukup satu ayat saja. Ya, siapa? Coba sekarang diurai tajwidnya. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Kulil liman. Kulil. Huruf yang sejenis bertemu dengan huruf ini sebutnya hmm, idgham mutamasilen. Kulimam ma. Nun hukum nun mati bertemu dengan mim juga ini idgham. Idghamnya disebut dengan idgham ma'al gunnah. Dengung. Jadi arti idgham itu dengung, mohon maaf ya. Limam ma idgham. Ma matobi'i fis sama alif lam samsiah ma. Cukup, sudah cukup, cukup, cukup. Silakan ayat itu ditulis ya, Pak ya. Siapa? Siap. Sebentar Oke. Pak ya. Mohon izin dulu. Mohon izin sebentar Pak. Nah, silakan ayat itu ditulis dan Pak Unang itu rekodnya di stop saja. Terus saja Pak. Baik. Oh, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.